Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang berupaya untuk mencari solusi dari segala bentuk problematika kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja melalui Al-Quran. Pada video kali ini, kita hadirkan kembali Mas Tono. Jadi langsung saja kita sapa Mas Tono. Assalamualaikum Mas Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Tetap sehat ya Mas? Alhamdulillah, Supaya sehat. bisa dipanggil terus sama tim Mukhtalifun Alwan Mas. Iya, boleh. Oke Mas Tono. Seperti biasa nih Mas Tono. Iya. Ya, ada sedikit dia apa ya dikatakan dinamika lah kehidupannya Mas Tono ya. Karena kita sering-sering bergaul dengan kawan-kawan Mas. Jadi ada timbul sebuah pertanyaan lagi nih Mas. Jadi semua narasumber yang biasa ngisi di channel Mukhtalifun Alam biasanya tentang kepribadianku semua nih kayaknya nih. Nggak masalah. Nggak masalah ya Mas Tono ya. Masalah. Terkait dengan yang video kali ini Mas Tono, pertanyaan ini. Jadi tempo lalu, ya namanya kumpul-kumpul gitu kan Bang, sama teman-teman gitu kan. Jadi ada satu pembahasan ya, kami kan dialog bebas ketika itu kan. Kebetulan perkara din pula itu gitu kan. Nah ketika bicara gitu kan, seolah-olah kok dia gimana ya bahasanya, ketika berdialog gitu kan, apa yang dia ungkap seolah-olah dia yang paling benar gitu. Dengan dalih bahwasanya ini guruku loh yang ngomong. Nah gitu. Jadi dia bawa pembinanya gitu, Mas Tono, bawa gurunya. Jadi seolah-olah dalam dialog itu, ya ketika kami terbentur sebuah pertanyaan gitu kan, sebuah argumen, jadi seolah-olah dia jawaban dari pertanyaan itu ya udah dia dilemparkan kembali kepada perkataan gurunya. Jadi seolah-olah gurunya itu menjadi sebuah rujukan yang paling benar gitu. Itu gimana Mas Tono? Kira-kira dari peristiwa itu bagaimana tanggapan dari sisi agamanya gitu Mas Tono? Atau dari sisi Qur'annya? Kira-kira ada nggak Mas Tono hal yang membahas tentang itu? Insya Allah ada itu. Ada Mas Tono? Ada. Wow, luar biasa ya kalau ada. Baik Ikhwan, untuk bab yang seperti itu, saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Pernah. Nah, menghormati guru itu suatu keharusan. Ya? Menghormati guru sebuah keharusan. Iya. Oke. Artinya. Iya, saya sepakat. Betul. Karena kan kita belajar sama dia kan. Iya. Maka tentu untuk bisa terterima pelajaran itu, tentu orangnya juga harus bisa kita terima kan itu. Kan itu. Pasti. Karena kalau sama kayak kita di sekolah kan, kalau kita sudah benci sama guru tadi, pasti pelajaran apapun yang dia sampaikan nggak akan masuk ke dalam, nggak akan masuk dalam pikiran kita, ke dalam hati kita nggak akan masuk. Makanya mau nggak mau kita, kalau memang kita mau belajar, kita ya juga belajar untuk menghormati guru tadi gitu. Oke. Nah, namun yang menjadi sebuah permasalahan adalah apabila terjadinya fanatisme yang berlebihan. Oke, iya betul. Nah, seperti yang Ikhwan tadi ungkap, itu kan termasuk fanatisme yang berlebihan. Akhirnya apapun yang diungkapkan oleh orang lain, itu akan selalu salah dalam pandangannya. Iya, pas. Akan selalu salah dan hanya benar kalau ucapan itu keluar dari gurunya. Hal yang seperti ini yang tidak benar. Karena standar kebenaran kan Allah dan Rasulnya sudah memberikan kepada kita, bahwasanya Al-Quran dan juga Sunnah Rasul itu menjadi standar dalam membicarakan tentang agama, tentang din. Kan itu. Jadi selayaknya ketika ada orang berbicara tentang agama dan sumbernya pun jelas, berangkat dari Al-Quran dan Sunnah, kenapa kita tidak mempertimbangkan pendapat seseorang tadi?
Kan gitu. Iya, iya, iya. Harusnya kan seperti itu. Iya. Sikap kita. Ya. Tidak berlebihan seperti yang diungkap tadi gitu loh. Iya. Ya. Kalau bukan dari gurunya, salah semua itu. Akhirnya salah semuanya. Nggak seperti itulah. Karena kalau kita menghormati ataupun memuji, menyanjung guru kita terlalu berlebihan, ini bisa mengarah pada pengkultusan. Pengkultusan ya, kultus, ya? pengagungan, pengkultusan. Dan akhirnya bukan tidak mungkin si guru tadi bukan tidak mungkin nanti menjadi Tuhan dalam dirinya. Penuhanan terhadap orang tadi dalam dirinya, sosok gurunya tadi menjadi Tuhan dalam dirinya. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Oh, artinya si kawan tadi itu bisa saja nanti menganggap gurunya itu sebagai Tuhan, begitu? Iya. Apa kata gurunya, itulah yang paling benar. Selain itu, tidak. Kan itu satu bentuk pengagungan yang berlebihan. Itulah yang disebut kultus. Kalau bahasa umumnya terjadi pendewaan. Pendewaan terhadap manusia. Jadi dianggap gurunya itu dewa. Dialah paling benar. Jangan gitu. Kita belajar ini jangan seperti itu. Belajar agama tidak seperti itu. Kita boleh belajar kepada siapa saja. Selagi orang yang menyampaikan kebenaran itu memiliki sumber yang jelas, Quran dan Sunnah, ya kita harus dengarkan, harus kita pertimbangkan, apapun itu. Jadi jangan akhirnya kita meremehkan atau menolak kebenaran gara-gara yang menyampaikan bukan gurunya. Jangan seperti itu. Ya. Itu sombong itu namanya. Gini, Mas. Apakah semua guru agama nih dalam lingkup yang itu tadi, yang kita maksudkan tadi, itu nggak mengindikasi, ini kita bicara gurunya gitu kan? Ya. Apakah nggak mengindikasi bahwasannya peluang-peluang seperti ini akan terjadi gitu? Bakal. Sangat besar kemungkinan itu terjadi. Makanya yang harus kita dudukkan pada murid-murid kita saat kita menyampaikan ajaran tadi itu, dudukkan bahwasanya pandanglah apa yang kita sampaikan. Jangan pandang orang yang menyampaikan. Nah, itu. Itu kan ada dalam hadis itu kan? Iya, betul. Nabi Muhammad juga seperti itu mengajarkan pada umatnya. Pandanglah apa yang dia sampaikan, jangan kau pandang orang yang menyampaikan. Artinya ini kan bisa terjadi tebang pilih ini namanya. Iya. Ketika si Anu yang menyampaikan, baru kita mau mendengar. Ketika si B yang menyampaikan, kita nggak mau mendengar. Kan bisa terjadi seperti itu. Walaupun yang disampaikan itu sama-sama Al-Quran yang disampaikan. Artinya Al-Quran sendiri pun bisa berpeluang terjadi pada murid-muridnya? Bisa. Artinya itu bisa terjadi. Gitu. Melalui Al-Quran? Walaupun yang disampaikan Al-Quran, itu Al-Quran, tapi karena orangnya yang menyampaikan beda, bisa jadi terjadi penolakan-penolakan seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Jangan pandang orangnya, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Kan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga mengajarkan seperti itu kepada umatnya. Makanya dalam suatu hadis, Rasulullah menyampaikan, la tuzruni katanya. Jangan kalian memujiku. La tuzruni, jangan kalian memujiku kama azrotil Nasoro Isa ibnu Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah memuji Isa ibnu Maryam, menuhankan Isa ibnu Maryam. Endingnya bakal seperti itu tadi ya? Bisa. Oke. Awalnya Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Ya, tapi karena terjadi sebuah pengkultusan, pengagungan, penghormatan yang terlalu berlebihan oleh umatnya, akhirnya keberadaan Nabi Isa alaihissalam ini akhirnya menjadi Tuhan dalam diri mereka. Oke. Dan itu bisa berpeluang. Makanya Nabi Muhammad tidak mau seperti itu. Makanya diingatkan umat Islam, umatnya, baik itu kaum Ansor dan Muhajirin, diingatkan oleh Nabi, jangan kalian memujiku terlalu berlebihan. Sebagaimana dulunya juga pernah terjadi pada umat Nabi Isa.
yang terlalu mengagungkan, memuji berlebihan, fanatisme berlebihan yang akhirnya mereka menuhankan sosok Nabi Isa alaihissalam. Oke. Innama ana Abdullah, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku ini seorang hamba Allah. Ya. Fayaqulu, maka katakanlah bahwasanya aku ini adalah Abdullah wa rasuluhu, dan juga adalah rasulnya. Jadi Nabi hanya ingin dipandang dia sebagai Abdullah dan Rasulullah. Jangan terlalu berlebihan. Nggak usah terlalu memuji yang berlebihan. Wow. Apalagi di zaman sekarang ini kita lihat banyak. Kita lihat. Kita bukan menyalahkan ya. Artinya banyak selawat, bisa jadi selama ini selawat yang disampaikan, yang dilakukan selama ini tujuannya adalah memuji Nabi Muhammad. Iya, betul. Iya memang. Kalau solawat dimaknai memuji, itu hal yang keliru. Karena solawat itu bentuk jamak dari kata solat. Solat itu artinya membangun, menjalin komunikasi kita dengan Allah. Jadi kalau memang kita berselawat kepada Rasul, itu artinya kita mau menjalin komunikasi kepada Rasul. Sebagaimana di surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Menjalin komunikasi kepada Nabi. Iya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, maka kau berselawat alaihi, atas Nabi. Ya. Jadi itu perintah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman untuk menjalin komunikasi, berselawat kepada para Nabi. Bagaimana cara kita berselawat kepada Nabi? Sementara Nabi tidak ada saat ini. Iya. Kita sepakat, kan gitu kan? Nabi tidak ada saat ini. Iya. Ya tentu kita berselawat kepada Nabi lewat apa yang dia tinggalkan. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul? Kitabullah dan sunnah. Begitulah cara kita menjalin komunikasi kepada Nabi. Hidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Begitu cara kita menjalin sebuah komunikasi pada Nabi. Dengan kata lain kita menapatilasi lah ya. Menapatilasi apa yang sudah yang sudah diajarkan oleh Rasul. Oke. Kembali ke yang tadi, Bang. Kalau tadi Rasul itu pernah mengatakan demikian, ini artinya kan apa ya? Luar biasa sikap Rasul, bahwasanya Rasul sendiri pun tak ingin dipuji secara berlebihan gitu kan. Nah kalau kita tarik ke ya kitanya lah gitu kan, Bang. Ketika ada lah yang peluang-peluang seperti ini kan peluang ini, Bang. Sangat besar peluang itu. Peluang ya. Artinya peluang ini kan bisa kita manfaatkan. Bisa. Artinya yang itu tadi lah, Bang, bisa kita manfaat. Kok nanti begini ya, otomatis dia tadi kan ngikut dengan apa kata kita gitu kan. Betul. Makanya saat kita menyampaikan, maka yang harus kita dudukkan, yang harus kita sadari adalah yang kita harus tanamkan, luruskan niat kita. Saat kita berdakwah, saat kita menyampaikan ayat, kita mau apa? Apa yang kita inginkan? Apakah kita ingin dipandang oleh orang lain? Sama seperti kita saat inilah. Kita melakukan dakwah lewat media sosial ini. Apa motifnya? Betul. Apakah kita ingin dipandang orang? Kalau itu yang diinginkan, salah. Kita ingin menjalin komunikasi yang komunikatif lewat risalah Allah tadi, lewat apa yang kita sampaikan. Jadi kalaupun ada penyampaian yang salah, kalaupun ada yang keliru, kita bisa berdialog dengan bagus. Tidak perlu kita saling salah menyalahkan. Iya. Kalau memang ada yang salah, sampaikan. Luruskan begitu ya. Koreksi. Iya. Karena yang namanya manusia kan tetap punya kesilapan, kekhilafan. Iya. Dalam itu menyampaikan itu bisa saja terjadi. Ya. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, dari peristiwa tadi lah, Bang, yang ku sampaikan tadi. Itu kira-kira ada nggak rujukannya di dalam Quran, Bang? Ada. Wow. Mari kita lihat di surat At-Taubah ayat 31. At-Taubah 31, Bang? Iya. Kita buka ya, Bang? Oke, Bang. At-Taubah 31 ya, Bang? Iya. Oke, Bang. Baca nih, Bang. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ittakhuzu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ya. Mereka telah mengambil, telah menjadikan ya alim ulamanya ya dan juga rahib-rahibnya Rohib, iya ya betul. sebagai tuhannya. Kata arbaban itu bentuk jamak dari kata rob. Kata arbaban Bentuk jamak dari kata rob. Wow, ini Atau murabbi kalau zaman sekarang istilah sekarang murabbi. Ya, pendidik ataupun pentarbiyah. Pentarbiyah. Nah, artinya ada dalam, bukan tidak bisa kita pungkir dalam kenyataan, dalam kehidupan yang kita saat ini. Bukan tidak mungkin terjadi hal yang seperti itu. Ya. Penghormatan yang berlebihan terhadap pentarbiyahnya, murabbinya, yang akhirnya tanpa disadari terjadi fanatisme yang berlebihan, terjadi pengkultusan terhadap murabbinya. Itu hal yang bakal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Gitu ya. Makanya kita harus bijaklah dalam menyikapi keberadaan murabbi kita. Artinya pun kalau seandainya pun kita menyanjung dalam hal penghormatan saja gitu, artinya pun itu hanya ininya aja dulu gitu ya. Hanya formal saja begitu. Nggak boleh berlebihan begitu. Iya. Artinya keberadaan murabbi itu memang layak untuk kita jadikan contoh sebagai uswatun hasanah. Oke. Itu layak memang. Ya, dengan risalah yang disampaikan itu memang itu kan sesuatu yang harus gitu ya. Ya, menjadikan murabbi menjadi sesuatu yang benar sih, dengan kebenaran itu kan membuat orang tadi kan memang layak untuk dihormati, kan gitu kan. Dijadikan contoh. Nah, namun itu sikap kita jangan terlalu berlebihan dalam penghormatan tadi. Artinya tidak boleh over sekali gitu kan? Iya. Iya, biasa-biasa saja begitu. Betul. Dalam hal apa saja? Ya, karena dalam kehidupan kan setiap manusia kan pasti pernah berbuat salah kan? Ya. Pernah berbuat salah. Pasti. Nah, jadi jangan menganggap murabbi kita itu pentarbiyah kita itu tidak akan pernah melakukan perbuatan salah, sehingga apapun itu harusnya kita pikirkan dulu kalau memang yang dia sampaikan itu berseberangan dengan Quran dan Sunnah, tentu kan bisa kita menolak dengan cara yang baik. Kita ingatkan dia. Sama ibaratnya kita melakukan sholat. Ketika seorang imam melakukan gerakan sholat, terjadi kesalahan baik itu dalam gerakan ataupun ucapan, kan berhak makmum tadi mengingatkan imam tadi. Ya, betul. Sama seperti halnya kita dalam belajar, kita adalah makmum. Nah, kita yang dididik, yang mendidik adalah imam kita, pemimpin kita. Jadi ketika ada pemimpin kita, murabbi kita melakukan kesalahan, masa kita nggak boleh mengingatkan? Iya betul. Nah itu, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, kan gitu. Kan itu perintah Allah. Iya. Nah, jadi kalau orang yang sudah berlebihan, penghormatan yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan, maka hal yang seperti ini tidak akan terjadi. Nggak akan mungkin dia berani mentausiahi, mengingatkan murabbinya. Kalau sudah seperti itu sama dengan sudah terjadi pengkultusan. Padahal kita disuruh Allah tuh untuk saling mengingatkan. Ketika terjadi kesalahan. Kan begitu. Nah, jadi jangan sampai terjadi fanatisme yang berlebihan, yang akhirnya kita tanpa kita sadari, kita menuhankan sosok murabbi kita. Kita jadikan alim ulama tadi, kita jadikan rahib-rahib tadi sebagai Tuhan selain Allah. Arbaban min dunillah. Kan itu ayat sambungannya kan? Iya, arbaban min dunillah. Selain Allah ada Tuhan yang lain. Artinya bisa menjadi ilah begitu ya? Bisa. Keberadaan pentarbiyah tadi, keberadaan murabbi tadi bisa menjadi ilah pada diri muridnya. Aku tarik sedikit Bang. Apakah hal yang seperti ini, yang tadi ini, yang sesuai dengan ayat ini peristiwa seperti ini
apakah bisa beranjak dari murabbinya atau memang muridnya ini yang memang menginginkan? Bisa kedua-duanya itu. Bisa kedua-duanya? Bisa berangkat dari gurunya, bisa berangkat dari muridnya. Bisa kedua-duanya. Kemungkinan itu bisa terjadi pada keduanya. Bisa keduanya ya? Bisa. Oke. Kalau seandainya adalah itu dari muridnya, kira-kira apa urgensinya dari muridnya itu? Artinya manfaatnya atau untungnya gitu? Kalau ditanya urgensinya, kalau saya melihat ada suatu kebanggaan. Oh iya, kebanggaan. Betul, betul. Dia memiliki guru yang seperti itu, sepertinya. Seperti sosok guru yang gurunya ya. Bangga deh. Oh, okay. Ada nilai kebanggaan. Sifat dasar manusia itu muncul ya. Mempunyai guru yang seperti itu. Jadi kepentingannya kalau ditanya ya itu sebatas itu. Ada nilai kebanggaan dalam dirinya. Dia puas begitu ya? Puas punya guru seperti itu. Gitu. Meskipun kalau seandainya kita tarik keluarnya ada terjadi kayaknya ini nggak bener ini gitu kan? Iya. Tapi menurut dia bisa bener ya kan? Bisa. Oke bang, lanjut nih bang. Lanjut. Wal Masihah bena Maryam. Sebagaimana mereka mempertuhankan Isa ibnu Maryam. Nah, kan gitu kan? Iya. Sama seperti hadis yang saya sampaikan kan? Selaras kan? Iya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah lewat hadis tadi selaras dengan apa yang ada dalam surah At-Taubah ayat 31 tadi. Jadi itu juga pernah terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Mereka terlalu mengkultuskan, terlalu fanatisme terhadap keberadaan Isa ibnu Maryam yang akhirnya mereka jadikan Isa tadi sebagai Tuhan. Oke. Lanjut. Wa ma umiru illa liya'budu ilahau wahid. Padahal tidak diperintahkan kepada mereka, melainkan liya'budu, mengabdi kepada ilah yang satu. Ilah yang satu. Siapa itu? Allah. Nabi Isa sendiri pun saat dia menyampaikan risalahnya, yang dia dudukkan kepada umatnya adalah mengilahkan Allahu wahid, ilah yang satu. La ilaha illallah. Itulah yang disampaikan dari mulai zaman Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang disampaikan. Makanya dikenal agama tauhid. Di zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu dikenal ajaran para nabi itu ajaran tauhid. Itulah ciri khas ajaran yang disampaikan para nabi. Ajaran tauhid. Harusnya selaras begitu kan? Mengahadkan Allah. Jadi nggak pernah Nabi Isa menyatakan dirinya Tuhan. Lantas kenapa umatnya mengambil dia, menjadikan dia sebagai Tuhan? Ini terjadi kesalahan. Dari mana berangkat kesalahan itu tadi? Dari pengkultusan terhadap dirinya. Ya, fanatisme yang berlebihan pada dirinya. Itulah awal mulanya terjadinya penuhanan ataupun pendewaan terhadap manusia. Oke. Artinya pun ketika itu Nabi Isa pun sudah mengatakan demikian seperti yang dikatakan Rasul ketika itu ya. Tapi tetap saja umatnya melakukan hal yang demikian gitu ya. Oke. Lanjut bang. Lanjut. Luar biasa nih. La ilaha illahu. Tidak ada ilah kecuali Dia, kecuali Allah. Oh. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikkan. Jadi itu sudah termasuk perbuatan syirik. Itu. Ketika itu terjadi pada diri kita, ya, fanatisme yang berlebihan, pengkultusan terhadap manusia secara berlebihan, maka perbuatan ini bisa mengarahkan kepada perbuatan syirik. Jadi apa yang kita lakukan bisa mengarahkan kita pada perbuatan syirik. Total ya itu syirik ya? Bisa. Wow. Artinya, bahkan Allah sendiri pun bisa, kalamullah itu sendiri pun bisa tak dipandang kalau seandainya yang
menyampaikan itu bukan sosok murabbinya, sosok gurunya. Artinya Quran sendiri pun tak terpandang olehnya. Bisa jadi tak terpandang kalau seandainya yang menyampaikan itu bukan gurunya, bukan golongannya. Bisa itu terjadi. Sangat besar kemungkinan itu terjadi. Makanya disinilah yang harusnya kita bijak sebagai seorang muslim, mukmin yang beriman, muslim yang beriman. Bijaklah kita saat kita menuntut ilmu. Kita harus bisa bersikap bijak. Kita boleh menghormati sosok guru tadi, tapi nggak usah kita terlalu berlebih-lebihan dalam memujinya. Nggak usah terlalu berlebihan. Oke, ya, Bang. Jadi gini, ketika adalah misalkan yang kawanku tadi ini, Bang, bagaimana cara dia supaya gimana ya, nggak terjebak pada fanatisme itu tadi, Bang? Bisa nggak ini diperbaiki? Begitu. Bisa. Ya artinya lanjutkan dialog lagi sama teman tadi. Lanjutkan dialog. Sampaikan ayat ini. Sampaikan hadis yang ini. Karena kalau dia tak memahami, kalau tak tersampaikan ayat dan hadis ini tak tersampaikan, tentu dia akan buta. Nggak paham dia. Padahal Rasulullah juga sudah pernah menyampaikan hal yang seperti ini. Kenapa kok terjadi lagi kok gitu? Terjadi gitu. Rasul sudah melarang dari Nabi Isa gitu ya. Iya. Sampai Muhammad. Iya. Ini kok terulang kembali? Terulang kembali. Sampaikan ayat ini, sampaikan hadis ini kepada teman tadi. Lanjutkan dialog tadi. Agar dia tidak terjebak pada fanatisme yang berlebihan. Agar dia tidak terjebak pada pengkultusan terhadap manusia. Wow. Jangan sampai kawan kita terjebak dalam hal ini. Bahkan bisa jatuh ke syirik ya. Bisa berujung pada kesyirikan. Oke. Luar biasa Mas Tono. Dialog singkat tentang ini tadi. Ya. Oke, Mas Tono. Ada pesan terakhir Mas Tono? Paling kalau pun pesan yang bisa saya sampaikan, marilah kita bijak dalam menuntut ilmu. Ya. Artinya selagi yang dia sampaikan, siapapun itu orangnya, selagi yang dia sampaikan itu berangkat dari Quran dan Sunnah, maka terimalah, pikirkanlah. Jangan cepat kali kita menolak apa yang dia sampaikan. Karena Rasulullah juga sudah mengajarkan kepada kita, pandanglah apa yang dia sampaikan, jangan pandang orang yang menyampaikan. Itu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan itu juga pesan yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Wow. Luar biasa Mas Tono. Pesan yang singkat namun sedikit menggugah kalbu kita sih yokianya. Bahwasanya untuk kita semuanya lebih berhati-hati dalam menuntut ilmu. Pikirkan kembali meskipun itu yang disampaikan adalah Al-Quran gitu Mas Tono. Iya, dan juga hadis dari Rasulullah. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 3445. Nanti juga di hadis Muslim juga disebutkan di nomor hadis 1691. Bisa dicek nanti. Oke. Nanti kita sama-sama ngecek ya, pemirsa, hadis-hadis yang disampaikan oleh Mas Tono tadi. Oke, mungkin itu saja video kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.